Bab 10. You think you know what success is all about. Sukses itu subjektif. Kalau kita ngobrolin soal kesuksesan di masa depan atau apa-apa yang diinginkan, kita akan mendapat jawaban beragam, seperti menjadi kaya, bermanfaat untuk sekitar, berkeluarga, atau sesimpel ingin jadi orang sukses tanpa benar-benar tahu maknanya. Well, apapun kejawabannya, semua memiliki garis besar yang sama. Kita ingin bahagia. Dan semua kebahagiaan di dalam kepala kita adalah definisi yang kita buat sendiri. Tapi coba deh kita melihat lebih dalam sekaligus lebih terbuka mengenai kesuksesan. Ketika kita ingin kaya raya, ingin punya karir yang menjanjikan, ingin punya pasangan yang baik, ingin punya gelar edukasi yang tinggi, ingin masuk surga, semua itu adalah harganya ada yang harus dibayar. Oke, katakanlah kalau ingin kaya raya atau karir yang menjanjikan, entah itu tujuan akhirmu atau hanya salah satu tujuanmu, tetap itu berarti tujuan kan? Maka maukah kamu menghabiskan seumur hidupmu dengan bekerja, mengoleksi harta, bekerja lembur, menguras tenaga dan waktu, berinvestasi, hingga mencapai kekayaan yang kamu inginkan? Apakah hidup seperti itu yang kamu mau? Atau katakanlah, kamu ingin punya pasangan yang baik, maka maukah kamu menghabiskan seumur hidupmu mencari orang baik dan menjaganya, menggenggamnya erat-erat, berusaha berkorban banyak untuk pasangan yang kamu kejar, berkutat dengan perbaikan fisik, sikap mengalah dan sakit hati? Apakah hidup seperti itu yang kamu mau? Di sini apa yang gue mau bilang adalah semua ada harganya, yaitu proses. Di situ critical point-nya. So, the right question would be, proses kayak apa sih yang mau kita jalani selama hidup kita? Proses apa yang memberi hasil lebih dan tidak mengecewakan? Apakah proses-proses itu membuat kita bahagia dan bersyukur dengan hidup kita? Apakah perjalanan hidup yang kita pilih layak diperjuangkan? Nggak ada yang salah dengan memiliki keinginan itu semua. Tapi ingat, itu masalah prioritas. Yang kita inginkan adalah yang kita bayar paling banyak. Karena ketika kita melihat ke belakang nanti untuk merangkum kehidupan yang telah kita jalani, yang kita lihat adalah serangkaian proses kehidupan selama ini. Apa-apa yang kita kejar, itulah yang kita usahakan. Yang mana waktu, tenaga, dan atensi kita tergunakan paling banyak. Apakah pada akhirnya kita bisa mengatakan bahwa perjalanan hidup kita selama ini sudah berujung pada hidup yang sukses? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kaya tetapi menyesali hidupnya, yang hanya mengejar harta dan bekerja? Bukankah begitu banyak? Jadi, dalam menentukan kesuksesan, yang penting bukan hanya menentukan tujuan akhir, tetapi menentukan proses yang mau kita jalani selama hidup dan struggle atas apa yang kita pilih. Is that the life you want? The perspective of success. Banyak dari kita yang menggambarkan kesuksesan dengan memiliki ruang kerja sendiri, punya usaha sendiri, gaji besar, rumah mewah, punya banyak karyawan, atau hal-hal semisal. Intinya fokus pada apa yang bisa gue dapat. Di sisi lain, ada juga orang yang memandang sukses nggak cuman sampai pada dirinya. Mereka membayangkan kesuksesan dengan memberi manfaat untuk orang lain ketika bisa memudahkan, membantu, dan memberi solusi, dan menjadi manfaat untuk sesama. Intinya fokus pada apa-apa yang bisa gue berikan. Mungkin dari situ kita sudah bisa melihat perbedaan bahwa orang yang berpikiran lebih jauh adalah yang definisi suksesnya jauh lebih bermakna. Bagi kita yang takaran suksesnya hanya sampai pada contoh pertama, biasanya karena belum benar-benar memikirkan apa sih kesuksesan itu, kita masih berkutat dengan apa yang orang-orang bilang, masih berkutat pada ekspektasi orang-orang yang ditanamkan kepada kita. Jadinya kita ingin kesuksesan yang langsung tampak, yang paling umum dianggap orang-orang, sehingga kita mengikuti takaran mereka. Nggak salah kok dengan itu, sukses kan nggak perlu dibatasi.
Bisa aja kita ingin mendapat semuanya, yang pertama dan yang kedua, karena biasanya semakin jauh kriteria sukses kita, semakin otomatis akan memberi manfaat bagi orang-orang sekitar. Misalnya perusahaan-perusahaan besar sekarang seperti Google, Apple, Gojek, Alibaba, dan atau semacamnya. Alasan kenapa mereka bisa berhasil karena mereka memberi manfaat besar bagi orang banyak. Mereka nggak cuma memikirkan diri sendiri, mereka fokus pada apa yang mereka bisa berikan. Tetapi pada akhirnya, secara otomatis mereka pun mendapat keuntungan bagi diri sendiri. Nggak cuma sampai di situ, ada lagi yang lebih spesial dari kedua pandangan sukses di atas. Orang-orang yang menurut gue paling cerdas dalam menentukan kesuksesan dalam hidupnya adalah orang-orang yang kriteria suksesnya nggak cuma sampai pada dunia, tapi lebih dari itu. Mereka paham bahwa ketika mengejar sesuatu yang besar, maka yang kecil akan mengikuti. Mereka paham bahwa kesuksesan sebenarnya tidak sebatas pada dunia ini. Mereka paham bahwa dunia ini adalah proses, sebuah persiapan untuk menuju akhir yang pasti. Sedangkan dunia ini bukanlah akhir. Mereka paham bahwa tidaklah cukup hanya fokus pada persiapan bekal untuk pertengahan, sehingga mereka akan mengejar yang lebih lagi dan lagi. Mereka ingin rangkaian perjalanan kehidupan mereka menjadi investasi untuk akhir hidup mereka. Sukses sejati itu perkara akhir, bukan perkara awal atau pertengahan. Kalau kesuksesan itu masih di awal atau pertengahan, suatu saat nanti labelnya akan berubah menjadi pernah sukses. Dan akhir yang pasti adalah mati. Kalau kita mau melihat seberapa mahal harga kesuksesan dunia, lihatlah orang-orang yang tahu bahwa hidupnya tinggal sebentar, yang tahu bahwa mereka berada pada akhir fase hidup. Penyesalan terbesar mereka bukanlah enggak punya banyak harta, bukanlah enggak jadi terkenal atau gagal menjadi bos. Penyesalan terbesar mereka adalah kurangnya bekal untuk hidup mereka. Meski terlambat, mereka akhirnya sadar bahwa percuma punya banyak harta tapi masuk neraka. Percuma punya jabatan tinggi tapi masuk neraka. Percuma punya banyak gelar tapi masuk neraka. Pada akhirnya sukses itu masuk surga walaupun miskin harta. Sukses itu masuk surga walau gelar tak seberapa. Sukses itu masuk surga walau di dunia bukan apa.